Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dengan NIM 207190114. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tata ruang laboratorium, di mana saya akan menjelaskan standarisasi tata ruang. Standarisasi tata ruang terbagi menjadi dua, yaitu ada desain dan kelengkapan ruang, serta prasyarat dan utilitas ruang. Untuk desain dan kelengkapan ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang utama dan ruang pelengkap. Kenapa harus ada tata ruang laboratorium? Karena ruang laboratorium harus ditata sedemikian rupa agar berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak pada perencanaan gedung hingga pada pelaksanaan pembangunan. Tata ruang yang baik harus mempunyai beberapa bagian ruang serta perlengkapan. Di antaranya pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat. Kenapa harus ada pintu masuk dan pintu keluar? Agar ketika pergantian jam tidak saling bertabrakan. Contohnya ketika IPA C telah habis jam pelajarannya dan akan diganti oleh IPA D, maka IPA C akan keluar melalui pintu keluar dan IPA D akan masuk melalui pintu masuk. Dan untuk pintu darurat digunakan untuk ketika sewaktu-waktu ada atau terjadi bahaya pada saat pelaksanaan praktikum. Selanjutnya ada ruang persiapan. Di mana ruang persiapan itu? Nah, ruang persiapan itu di samping gedung. Samping gedung. Di sini ada ruang persiapan. Dan selanjutnya ada ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan alat serta bahan yang digunakan pada saat praktikum. Itu ada juga ruang staff, ruang teknis, dan ruang teknis. Di sini ruang teknis pada saat melakukan praktikum. Dan kemudian ada beberapa lemari yang digunakan untuk menyimpan seperti menyimpan gelas dan menyimpan alat-alat optik, di mana pintu jendela diberi kawat kaca agar serangga dan burung tidak dapat masuk. Dan untuk yang terakhir ada juga ruang ber-AC yang digunakan khusus untuk alat-alat yang memerlukan persyaratan tertentu. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu standarisasi tata ruang. Poin yang pertamanya ada prasyarat dan utilitas ruang. Di mana di dalam pelaksanaan dana alokasi khusus pada sekolah menengah atas menyatakan bahwa ada beberapa poin yang harus ada. Yang pertama yaitu lab atau lab, laboratorium yang dilengkapi dengan dua pintu. Ini tadi ya, yang dilengkapi dua pintu. Ada pintu depan dan pintu belakang yang membuka keluar. Nah, pada saat praktikum akan dimulai, maka pintunya harus dibuka terlebih dahulu. Nah, ketika ada perintah dari pendidik atau dosen untuk penutupan pintu, itu juga bisa ya. Jadi pintu bisa ditutup. Nah, untuk yang poin kedua, pada ruang praktikum, buka ventilasi cahaya minimal 9,6 meter kuadrat dan buka ventilasi udara minimal 4,8 meter kuadrat. Gunanya apa? Agar udara dari luar masuk ke dalam ruangan. Tidak terlalu gelap ya, agar tidak terlalu gelap. Untuk udaranya, jika ada AC, ventilasi udaranya tidak apa-apa jika tidak dibuka. Untuk poin ketiga, harus ada jumlah titik lampu minimal 6 di ruang praktikum. Di sini di ruang praktikum harus ada minimal 6 lampu. Dan masing-masing di ruang persiapan, ruang gelap serta untuk ruang gelap dan ruang persiapan harus memakai lampu TL atau lampu panjang. Minimal wattnya yaitu 20 watt. Untuk poin keempat yaitu ada stop kontak. Harus ada 10 stop kontak. Nah, ini stop kontak listrik saya beri di sini gambarnya 0, ada 10 stop kontak.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika ruangnya besar lebih dari 10 tidak masalah. Ini karena khusus untuk panduan pada pelaksanaan dana alokasi khusus harus ada 10. Nah, poin selanjutnya ada meja kerja tersedia 6 unit. Jika ruangnya besar tidak masalah ya, lebih dari 6. Tapi kalau diikuti panduan pelaksanaan dana alokasi khusus itu harus ada 6. Ini seperti ini ya, harus ada 6. Untuk meja kerja masing-masing dilengkapi kursi sebanyak 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Masing-masing meja harus dilengkapi, harus ada 6 kursi. Untuk di ruang ini juga ada satu meja demonstrasi ya, atau meja persiapan, satu meja persiapan. Terus meja persiapan, kemudian ada juga meja persiapannya seperti ini. Kemudian ada juga meja demonstrasi. Ini meja demonstrasi. Sedangkan di sini ini meja demonstrasi dan ini papan tulis. Nah, selanjutnya untuk meja demonstrasi ini harus ada kursi serta meja guru di samping meja atau di samping atau di depan meja demonstrasi, atau di belakang juga bisa diberi meja pendidik, guru atau dosen. Itu. Dan untuk yang terakhir yaitu papan tulis. Papan tulis di belakang meja demonstrasi. Ini yang saya sebutkan tadi itu menurut panduan dana alokasi ya. Poin yang kedua ada desain dan kelengkapan ruang, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ruang utama dan yang kedua ruang pelengkap. Ruang laboratorium menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 harus dapat menampung minimal satu rombongan yang terdiri dari 20 orang, di mana luas ruangan laboratorium minimal 2,4 meter kuadrat persegi. Peserta didik di dalam ruangan, seperti itu. Terus penyimpanan dan persiapan. Untuk ruang penyimpanan dan persiapan, untuk ruang persiapan dan penyimpanan harus 18 meter kuadrat. Lebar minimum ruang labor adalah 5 meter kubik. Itu dinyatakan oleh seseorang yang bernama Kancono. Kancono maksud saya. Tidak hanya itu, Kancono juga menyatakan bahwa luas ruangan laboratorium bervariasi sesuai dengan macam dan jenisnya, yaitu umumnya laboratorium terdiri dari ruang utama dan ruang pelengkap. Untuk ruang utama, tempat para mahasiswa atau siswa melakukan tempat kegiatan praktikum atau penelitian. Ukuran ruang utama lebih besar dibandingkan ukuran ruang-ruang lainnya. Di mana ruang utama itu? Nah, di sini. Di sini adalah ruang utama. Nah, untuk selanjutnya untuk poin kedua desain dan kelengkapan ruang yaitu ruang pelengkap. Yang pertama ada ukuran dan lokasi. Untuk ruang persiapan sangat dianjurkan memiliki ukuran yang memandai sebagai tempat penyiapan praktikum dan tempat alat dan bahan. Rekomendasi umum yang digunakan pada ruang preparasi adalah minimal 0,2 meter kuadrat
per siswa. Jadi kalau ada 2 buah laboratorium masing-masing untuk 30 siswa itu 90 meter kuadrat. Maka ruang persiapan memiliki luas minimal 0,5 kali 30 siswa kali 2 labor sama dengan 30 meter. 30 meter itu menurut Kancano untuk ruang pelengkap. Terus ada juga ruang persiapan sebaiknya ditempatkan bersebelahan dengan laboratorium. Ruang persiapan. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih laboratorium, maka ruang persiapan harus diletakkan pada posisi sentral yang mudah dijangkau. Tuh. Terus yang selanjutnya peralatan. Ruang persiapan harus didesain secara cermat sehingga perabot, peralatan, dan bahan yang disimpan dapat tertata dengan baik. Meja pada ruangan ini sebaiknya setinggi sekitar 90 cm sehingga memudahkan para laboran atau guru untuk bekerja. Selanjutnya ruang penyimpanan. Untuk ruang penyimpanan atau gudang, ini ruang penyimpanan atau gudang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan alat-alat laboratorium. Penyimpanan alat-alat laboratorium dari dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia. Untuk ruang penyimpanan ada beberapa poin. Yang pertama, ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium di sebelah dalam gudang persiapan. Nih, di ruang persiapan di sini gudang. Kemudian poin B, demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan alat-alat, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar melalui pintu persiapan. Ini pintunya. Kemudian poin C, ruang penyimpanan atau gudang harus memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik. Yang selanjutnya atau yang D, memiliki fasilitas melebeler seperti macam-macam lemari dan alat-alat bahan-bahan serta macam-macam rak untuk alat-alat. Kalau di sini ya. Kalau ini contohnya. Ini yang untuk beberapa rak serta lemari yang digunakan untuk menyimpan alat-alat. Untuk ruang staf dan guru, ruang staf dan guru digunakan untuk pengelolaan laboratorium, di mana ruang guru terdapat di dalam laboratorium dengan satu pintu dan keluar yang sama melalui ruang praktikum. Jadi, kemudian yang B, ruang guru dan ruang praktikum bersebelahan. Ruang guru dan ruang praktikum bersebelahan. Jadi seperti ini, ruang praktikum dan ruang guru bersebelahan. Selanjutnya, ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening sehingga dalam ruangan ini guru dapat mengawasi kegiatan yang terjadi di dalam praktikum. Poin selanjutnya, ruang guru memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik. Jika ada AC, itu lebih baik. Jadi udara dari luar tidak masuk. Untuk selanjutnya ada memiliki fasilitas melebeler seperti yang pertama kursi dan meja tulis untuk satu orang guru atau lebih. Jadi kalau lebih ya masing-masing guru harus memiliki satu meja dan satu kursi. Untuk selanjutnya memiliki lemari atau rak buku untuk penyimpanan buku-buku atau alat-alat guru. Itu. Selanjutnya, memiliki lemari untuk keperluan administrasi. Selanjutnya, loker atau rak untuk penyimpanan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa oleh guru. Tugas dikumpulkan, maka ada meja yang digunakan untuk pendidik menyimpan terlebih dahulu sebelum diperiksa. Jika jam pelajaran tidak memungkinkan untuk diperiksa saat itu juga. Nah, yang selanjutnya, dalam ruangan guru dapat dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium seperti
inventarisasi alat-alat laboratorium, dan administrasi penggunaan alat-alat laboratorium. Untuk tambahan, ada ruang khusus, di mana ruang khusus ini bisa berupa ruang gelap, seperti ini. Bisa berupa ruang gelap, ruang asa, ruang eksperimen, ruang ber-AC untuk menyimpan peralatan khusus, ruang istirahat, atau ruang yang lainnya. Itu ruang khusus ya. Jika tidak ada, tidak masalah. Tapi jika lokasinya lebar, luas, bisa ditambah ruang khusus. Setiap laboratorium harus mempunyai informasi tercatat tentang jumlah ruangan yang dimiliki, ukuran setiap ruangan, dan kapasitasnya. Selain itu, juga harus memiliki tata ruang yang menggambarkan keadaan ruangan tersebut. Harus memiliki itu semua. Sekali lagi, dapat diperhatikan bahwa pada kenyataannya di lapangan, jumlah, ukuran, bentuk, kualitas, dan lokasi setiap ruangan laboratorium dapat saja berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, tergantung pada keadaan di masing-masing sekolah. Hal itu dapat terjadi misalnya karena laboratorium didirikan dengan memanfaatkan ruangan-ruangan tertentu yang sudah ada di sekolah. Akan tetapi, seandainya laboratorium dibangun baru di tanah kosong, maka perencanaan hendaklah memperhatikan perbandingan yang profesional antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Dan ruang antara setiap ruangan yang dibuat hendaknya mudah saling mengakses selama kegiatan laboratorium berlangsung atau selama kegiatan praktikum berlangsung. Itu dijelaskan oleh Sutrisno pada tahun 2010. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.